3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Part 14, Bos Tampan yang Mati Rasa. Andre dan Mar bertatapan dalam diam cukup lama. Mas bro, Andre akhirnya bicara duluan. Dia meraih laptop Mark dan menonton video Alana itu. Mark tersadar dan meraih kembali laptopnya itu sebelum Andre menonton keseluruhan dari video itu. Mark putra Dirgantara Company. Suara Andre terdengar marah. Alana putri negara. Di mana dia? Tanya Mark dengan suara dingin dan bergetar menatap pada Andre. Andre juga membalas tatapan Mark dalam diam. Alana, di mana dia dok? Kali ini suara Mar sedikit berteriak. Andre menahan emosinya dan saat itu handphone Andre berbunyi. Walau dengan tatapan marah, Andre mengambil handphonenya dari sakunya. Kode biru, itu Pak Ari. Andre langsung berlari. Ikut aku, teriak Andre pada Mark. Mark yang masih emosi karena belum mendapatkan jawaban tentang Alana jadi tersentak. Mark pun berlari mengikuti Andre karena mendengar nama Pak Ari. Mas bro gak boleh masuk ruangan itu, jadi pakai ini, menyelinap diam-diam. Mas bro ikutin arah di handphone ini. Dengan suara berbisik dan masih setengah berlari, Andre membuka baju dokternya, menyerahkan baju dokter itu dan handphonenya pada Mark. Kita berpisah arah di sini, tunggu di pintu masuk, kata Andre lagi, dan Andre berlari ke pintu yang bertuliskan dilarang masuk. Sementara Mark dengan cepat berpikir dan mengatasi situasinya sendiri. Mark masuk ke toilet yang pas dilewatinya. Dia mencuci mukanya yang agak tegang, melap dengan tisu toilet yang ada dan merapikan baju dokter Andre yang dipakainya. Mark berpikir sejenak, lalu berjalan cepat tapi tidak terburu-buru masuk ke ruang perawat pria. Mengambil masker dan penutup kepala yang biasa dipakai oleh dokter saat melakukan operasi. Mark bercermin dan mengeluarkan kacamata bacanya. Mark kembali melihat petunjuk arah di handphone Andre, menarik napas lalu berjalan mengikuti petunjuk arah itu. Aku sudah terlihat seperti dokter sekarang, kata Mark meyakinkan dirinya sendiri yang merasa sangat tegang. Setelah beberapa saat, dia sampai di akhir titik merah yang ada di handphone Andre. Mark melihat sekeliling, ada banyak pintu di situ. Mark menunggu. Beberapa menit kemudian, satu pintu terbuka. Shh. Mark menoleh, diam dan ragu. Mas bro, terdengar suara Andre berbisik, barulah Mark bergerak mendekat. Di dalam ada 3 orang dokter selain aku. Mas bro harus mepet di belakangku saat kita memasuki pintu. Saat melewati pintu, Mas bro harus cepat-cepat berpindah ke arah sebelah kiri. Ada tirai di sana. Mas bro aman di situ. Tapi Mas bro tetap harus bergerak hati-hati mendekati ke tempat Pak Ari. Kalau bisa tanpa suara. Pak Ari kritis, kata Andre lalu dengan cepat berbalik menuju pintu, menunggu sampai Mark menempel di belakangnya. Andre merasakan bagaimana Mark menarik napas tegang di belakangnya, lalu membuka pintu sedikit, mengintip di celah pintu yang terbuka itu, lalu masuk dengan cepat berdua Mark. Sekian detik itu setelah Andre merasa Mark sudah tidak menempel di belakangnya, Andre berbalik menutup pintu. Mark sudah berpindah ke balik tirai. Andre menarik napas lega, lalu berjalan mendekat ke arah para dokter. Dok, saya merasa ini seperti tak mungkin. 1 jam lalu saya baru periksa pasien ini. Semua baik-baik. Malah terlihat semakin bagus. Kenapa terjadi serangan jantung tiba-tiba? Kata dokter yang agak tinggi pada dokter kepala. Kita akan periksa segala kemungkinannya. Sekarang kita atasi dulu jantungnya, kata dokter kepala. Semalam, pasien sudah agak bicara banyak pada saya walau masih agak cadel, kata Andre. Iya, tadi pun pasien bicara pada saya. Pasien nyebut-nyebut dim, tapi saya nggak ngerti apa itu nama orang, nama makanan, atau apa. Setelah saya berusaha nanya berkali-kali, tapi pasien batuk-batuk jadi saya larang dia untuk bicara, kata dokter yang tinggi itu lagi. Di balik tirai, Mark mendengarkan. Pak Ari mencari Dim. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak Ari pada Dim, kata Mark dalam hati. Mark semakin memasang telinga menguping pembicaraan dokter.
Kemungkinan, tanya Andre pelan. Hampir gak ada, kata dokter yang tinggi itu dengan suara pelan juga. Andre menarik napas, menduga-duga Mark ada di sebelah mana. Apa Mark mendengar obrolan mereka atau tidak? 0% kemungkinan pun kita akan tetap berusaha. Bahkan sekalipun di layar itu hanya berupa titik garis, kita akan tetap berusaha, kata dokter kepala. Di suasana hening yang hanya sejenak itu, Andre seperti mendengar suara bunyi getar handphone, tapi diam dan merasa gugup. Andre merasa yakin itu pasti handphone Mark. Dokter ataupun perawat tidak akan membawa handphone atau barang apapun masuk ke ruangan ini. Itu pasti handphone Mark, pikir Andre dengan gugup dan berdoa semoga Mark bisa mengatasi handphonenya supaya tidak berdering lagi dan tidak ketahuan. Tapi saat itu bunyi getaran handphone terdengar lagi. Para dokter saling tatap. Dokter Andre, coba periksa ruangan ini. Mungkin saja asistenmu itu teledor HP-nya ketinggalan. Perintah dokter kepala pada Andre. Andre berjalan memeriksa ke arah kanan dulu. Karena tadi Mark masuk ke arah sebelah kiri, jadi Andre berinisiatif untuk memeriksa sebelah kanan untuk memberi waktu pada Mark. Andre merasa sangat tegang, lalu dia berjalan berpindah ke arah sebelah kiri. Tapi sebelum dia sampai, terdengar suara bergedebukan jatuh di lantai. Para dokter itu kaget melihat ada orang jatuh dari balik tirai. Dan saat orang yang jatuh itu akan bangun, ada orang lain lagi yang menerjangnya. 2 orang itu saling gulat di lantai. Walau kaget, tapi Andre langsung bertindak. Yang jatuh memakai baju hitam-hitam dengan kepalanya yang tertutup. Sementara Mark pakai baju dokternya. Jadi Andre langsung membantu Mark. Tentu saja Mark dan Andre bisa membekuk orang yang memakai baju hitam-hitam seperti ninja itu. Para dokter masih melongo. Saya akan tangani ini. Tolong bapak-bapak dokter selamatkan pasiennya, kata Mark. Tentu saja para dokter tambah melongo. Mana ada dokter yang berani menyuruh dokter senior dan dokter kepala begitu saja. Mark sama sekali tidak menyadari kalau dia sekarang memakai baju dokter. Jadi tentu saja para dokter itu mengira Mark adalah dokter. Dan dokter itu berantem, berkelahi, dan ada di ruangan itu sembunyi-sembunyi. Sudah jelas Mark adalah dokter preman yang melanggar aturan. Andre memberi kode dengan gerakan halus dan Mark menyadari karena melihat para dokter itu yang melongo. Maaf bapak-bapak, saya yang bertanggung jawab. Saya Mark Dirgantara, kata Mark membuka masker dan tutup kepalanya. Para dokter itu lebih melongo. Tentu saja mereka tahu siapa Mark. Tapi kenapa berada di ruangan isolasi itu? Kenapa sembunyi-sembunyi? Apalagi ditambah dengan seorang ninja pula. Saat orang yang berbaju hitam itu mendengar nama Mark, dia bergerak dan bertindak melakukan sesuatu. Saat para dokter dan Mark menyadarinya, orang itu sudah kelojotan dengan mulut berbusa. Andre bergerak cepat memeriksa, tapi sudah terlambat. Orang itu mati bunuh diri dengan racun mematikan dalam hitungan detik. Para dokter tambah melongo. Gimana nih mas bro? Tanya Andre berbisik sementara matanya mengerling pada para dokter memberi kode pada Mark. Andre berdiri mendekati dokter kepala dan berbicara dengannya. 2 orang dokter lain mendengarkan juga. Sementara Mark menelpon Clay. Clay datang bersama 2 orang. Mereka membawa jenazah orang yang berbaju hitam itu pergi lewat jalan rahasia. Saya akan bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Saya akan menyelidiki siapa orang yang menyuruh orang itu dan siapa yang memberi akses dia ada di ruangan Pak Ari ini. Saya akan mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Saya akan merahasiakan apa yang terjadi untuk menjaga nama rumah sakit ini. Saya mohon, tolong selamatkan Pak Ari. Beliau pasti mengetahui sesuatu sampai diincar pembunuh. Beliau saksi kunci, kata Mark. Para dokter mengangguk. Saat Mark berjalan akan keluar pintu, alarm di monitor di ruangan itu berbunyi. Para dokter langsung beralih pada Pak Ari. Mark pun mendekati tempat tidur di mana Pak Ari terbaring. Tolong selamatkan Pak Ari, kata Mark menggenggam tangan Pak Ari, sementara tangan satunya menyentuh pipi Pak Ari.
Saya akan menemukan orang itu, Pak. Saya janji, kata Mar berbisik pada telinga Pak Ari lalu pergi dari ruangan itu. Tapi sayangnya, nyawa Pak Ari tak tertolong lagi. Andre baru mengenal 5 sahabat itu belum lama, tapi Andre bisa melihat dan merasakan betapa mereka terpukul. Terlebih Dim, dia sangat sedih. Mereka membawa pulang jenazah Pak Ari itu ke kampung halamannya dan memakamkannya di sana dengan sangat layak. Andre merasa penasaran karena melihat betapa 5 orang itu begitu sedih dan mengurus Pak Ari dengan sangat baik. Bahkan istri-istri mereka pun hadir. Orang-orang kaya, kalau ada orang perusahaannya sekalipun berkedudukan penting, biasanya hanya akan datang melayat. Kalaupun perhatian dan membantu, cukup dengan amplop atau mengutus orang lain untuk mengurusnya. Tapi ini, 5 sahabat itu dengan para istri mereka benar-benar jadi tuan rumah mewakili Pak Ari. Seperti mereka lah anak, mereka lah keluarga Pak Ari. Bro, sudah berapa lama Pak Ari bekerja di perusahaan Mar? Tanya Andre pada Dio. Sudah lama, tapi bukan itu yang bikin kami kehilangan beliau, kata Dio. Oh ya, boleh aku tahu? Tanya Andre. Sekitar 9 tahun lalu, Dim hilang. Seminggu lebih kami mencarinya, jadi kami pikir Dim sudah meninggal. Kami hanya menemukan mobilnya yang ringsek, cerita Dio. Kecelakaan? Tanya Andre. Dio mengangguk. Sekalipun kecelakaan, pasti jasadnya akan ada sekalipun hancur. Tapi Dim tak ada, juga semua barang-barangnya. Polisi menyimpulkan Dim dirampok. Kecelakaan itu hanya modus. Dim waktu itu membawa uang perusahaan ratusan juta. Itu sebabnya dibilang perampokan. Dan karena tubuh Dim tidak ditemukan, polisi berkesimpulan kemungkinan Dim dibunuh dan jasadnya itu dibuang di tempat lain. Cerita Dio lagi. Teruskan bro, aku mendengarkan saja, kata Andre. 2 bulan lebih kemudian, ada bapak-bapak yang datang ke perusahaan menunjukkan foto Dim. Kami semua kaget, kami langsung mengikuti bapak itu ke tempat Dim. Dan benar, Dim dirampok saat kecelakaan. Para perampok itu menyiksa Dim dan mereka meninggalkan tubuh Dim di jalanan di tempat kecelakaan itu karena mereka mengira Dim sudah meninggal. Pak Ari dan istrinya yang kebetulan lewat di jalan itu menolongnya. Pak Ari merawat Dim di rumahnya karena Pak Ari tidak punya uang ratusan juta untuk biaya rumah sakit yang diminta dokter. Jadi Pak Ari dan istrinya membawa pulang Dim, merawat Dim di rumah mereka, di rumah ini. Dim sempat hilang ingatan dalam waktu yang cukup lama. Itu sebabnya lama baru Pak Ari datang ke perusahaan memberitahu Dim ada di rumahnya. Kami menjemput Dim di rumah ini dan membawa Dim berobat ke Singapura. Setelah Dim sembuh dan kembali ke Indonesia, dia lebih sering datang ke rumah ini bro. Dan itu artinya kami juga datang ke rumah ini. Pak Ari menganggap Dim adalah anaknya. Dan Dim menganggap Pak Ari itu orang tuanya, ayahnya. Kami juga begitu, Pak Ari ayah kami. When you want it the most, there's no easy way out. When you ready to go and your heart's left in doubt,